Simon Petrus si penjala manusia, satu-satunya rasul yang pernah menegur Yesus. Adalah sesuatu yang menarik ketika kita melihat bahwa Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menggambarkan Petrus sebagai pribadi yang berbeda dari Petrus yang digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari kita menyimak apa kata Alkitab mengenai orang ini. Injil-Injil pertama kali menggambarkan Petrus sebagai seorang nelayan biasa. Dia bukan seorang ahli Taurat yang berpendidikan tinggi. Dia bukan pemungut cukai yang ditakuti. Dia bukan pegawai di kantor Herodes yang memiliki kekuasaan. Dia bukan apa-apa. Dia tidak berpendidikan tinggi. Simon Petrus adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Nama aslinya Simon. Petrus atau Kepas dalam bahasa Aram yang artinya batu karang adalah nama yang diberikan Yesus kepadanya. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus dan dipandang demikian pula oleh rasul lainnya. Yohanes 21 ayat 3. Menurut Injil Yohanes, Petrus lahir di Betsaida, Galilea. Ayahnya bernama Yohanes. Petrus dan Andreas bekerja sebagai penjala ikan. Dari kesaksian Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, diketahuilah bahwa Petrus sudah menikah. Petrus dan saudaranya Andreas adalah rasul-rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Petrus sedang mencari ikan di Danau Genesaret ketika Yesus menghampiri dan berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Versi Injil Yohanes menceritakan bahwa Andreas yang sebelumnya adalah murid Yohanes, dialah yang pertama kali bertemu Yesus dan membawa Simon saudaranya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Satu-satunya rasul yang pernah menegur Yesus ketika Yesus sedang bicara perihal dirinya sebagai anak manusia yang akan menanggung penderitaan, Petrus menegur Yesus. Rupanya dengan maksud bahwa Yesus tidak boleh bicara seperti itu karena Petrus berharap penderitaan Yesus itu akan dijauhkan Allah Bapa darinya. Maka marahlah Yesus kepada Petrus sebab penderitaan jalan salib yang harus ditanggung Yesus adalah kehendak Bapa bagi keselamatan manusia dunia. Petrus paling tanggap terhadap apa yang disampaikan atau ditanyakan Yesus dan apa yang didengar dan dilihatnya. Petrus langsung mengomentari pertanyaan Yesus tentang siapa yang menjamah dia dari antara kerumunan orang banyak. Petrus berkomentar tentang ara yang kering karena dikutuk oleh Yesus, tentang pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus, meminta Yesus menjelaskan arti perumpamaannya, menanyakan hal pengampunan dan hal-hal lain. Petrus tidak dapat menahan dirinya dari rasa ingin tahu. Ketika Yesus bicara tentang murid yang akan mengkhianatinya, kali itu Petrus memilih tidak bertanya langsung kepada Yesus. Petrus juga mendapat kepercayaan Yesus sesuai dengan arti namanya, batu atau batu karang. Bahwa dengan kerja kerasulan Petrus, Yesus akan mendirikan gerejanya setegar batu karang. Tugas penggembalaan ini ditegaskan kembali oleh Yesus di masa perjumpaannya dengan murid-muridnya sesudah kebangkitannya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Selain memiliki karakter emosional yang keras, Petrus juga memiliki emosional keinsapan yang tinggi. Ketika Yesus berkata kepadanya untuk menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam agar mendapat ikan, Petrus dengan jujur mengatakan kepada Yesus bahwa ia mengikuti arahan Yesus itu hanya karena Yesus yang menyuruhnya,
Tetapi Petrus meragukan hasilnya sebab ia dan nelayan lainnya telah sepanjang malam mengusahakan hal itu, namun mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Akan tetapi kenyataan membuktikan kebenaran perkataan Yesus. Mereka mendapat ikan dalam jumlah yang besar. Jala mereka terkoyak, perahu-perahu mereka nyaris tenggelam karena syarat dengan ikan. Menyadari bahwa ia sempat meragukan perkataan Yesus, maka Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan mengakui kesalahannya. Rasa yang sama pun menyelimuti hati Petrus tatkala kebenaran perkataan Yesus akan penyangkalannya terbukti. Saat ayam berkokok, dari dalam ruangan Yesus berpaling memandang Petrus. Luruh hati Petrus menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Petrus meninggalkan tempatnya, keluar dan menangis dengan sedihnya. Satunya Rasul Yesus yang sulit ditebak itulah Petrus. Bicaranya spontan, tindakannya pun tidak kalah mengejutkan. Turun dari perahu yang mengapung di tengah danau, Petrus meniru Yesus berjalan di atas air. Walau akhirnya ia mulai tenggelam, Petrus telah membagikan pelajaran iman yang berharga bagi banyak orang yang percaya. Tanpa disadari oleh Petrus sendiri, dalam pemanggilan Petrus menjadi rasulnya dan dalam kebersamaan Petrus dengan Yesus, Yesus membentuk Petrus menjadi pribadi yang diubahkan olehnya. Dari orang yang cepat mengaku, cepat menyangkal, cepat bertindak dan lain sebagainya yang dapat saja mengesankan adanya kelemahan selain kekuatan pada dirinya, Petrus menjadi pribadi yang kokoh dalam imannya kepada Yesus. Paniaku ulang tahun. Ya. Ini Nana. Sama bapak. Nah. Mia, tengok papa dulu. Iya. Tugas itu aja bilang jangan dibakar, dijual kan bagus katanya. Apinya ngeri sini, yang tak tidur waktu kebakaran itu. Waktu dapat pemadam, jangan aku video rambutnya jelek kali, kau pun lucu kau. Sekali pun aku video kan rambutnya jelek. Video kali. Jelek kali. Cantik ya kanak. Gitu. Janganlah.